Alhamdulillah Bapak Ibu, calon jemaah haji Wabdullah Travel tahun keberangkatan 1442 Hijriah atau 2021, rangkaian acara utama alhamdulillah sudah kita lalui. Sebagaimana tadi janji kami, selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang akan kita laksanakan. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan, boleh langsung atau boleh juga melalui chat, silahkan. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, mohon berkenan menyebutkan namanya terlebih dahulu. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh bertanyanya agak kami buka, boleh bertanya terkait rangkaian dari pertama yang kami sudah sampaikan, atau juga yang terkait dengan ilmu syar'i. Mumpung di sini Ustadz Omid masih online bersama kita semua, bila ada yang ingin ditanyakan kami persilakan. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang kurang jelas tentang pemaparan Haji Froda, kemudian bagaimana nanti pelaksanaannya, kemudian gimana nanti kejelasannya. Silakan yang mau bertanya, insya Allah kita akan jawab langsung. Nah, ini ada pertanyaan Bu Sari ya, Assalamualaikum, mengenai vaksin apakah nanti dikoordinasikan atau bagaimana? Silakan Pak Abdurrahman terkait pertanyaan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kemarin kami sudah ada diskusi di Kemenak dengan beberapa asosiasi haji dan umroh juga. Untuk vaksin ini untuk mendaftarkan dirinya masing-masing, silahkan mandiri, bisa lewat jalur tokoh publik ya, kemudian pelayan publik, kemudian tokoh agama, atau apa itu kemarin banyak ya, itu lansia, banyak sudah disebar. Apa aja itu Mas Miko yang kemarin ya? Ada lansia juga. Ya, lansia itu di atas 60 tahun ya. 60 tahun, jadi kelahiran 61 ya, minimal. Kalau kemarin jamaah banyak yang sudah vaksin itu pakai di daftar aja di Istora. Kemarin alhamdulillah saya juga udah vaksin ya, sudah vaksin. Kemarin sudah vaksin. Jadi untuk vaksin ini mekanismenya kemarin disampaikan di diskusi haji umroh di Kemenak, bahwasannya jamaah silahkan vaksin sendiri-sendiri seperti vaksin meningitis, Mas Miko. Ya. Iya, Seperti vaksin meningitis itu vaksin mandiri. Dan insya Allah ya, haji tahun ini insya Allah mudah-mudahan ada, dan syarat wajibnya adalah vaksin. Maka dari itu sejak sekarang supaya vaksin, alhamdulillah kita sudah buat surat edaran ya. Kita sudah buat surat edaran, kemudian sudah di-share ke jamaah, silahkan jamaah melakukan diri. Lanjut Mas Miko, mungkin ada. Ya, baik. Abdu, ada tambahan dari saya nih. Silakan Pak. Silakan Pak Ivan. Kemarin saya coba cari link ya. Kemarin saya coba cari link. Kebetulan ada dari Rumah Sakit Abdiwaluyo ya. Abdiwaluyo yang di Menteng itu. Ada beberapa cara yang ditawarkan. Jadi kemarin saya sudah mendaftarkan dari calon jamaah haji kita. Itu yang saya sementara kan daftarkan semua yang terdaftar ya. Di sini ada 49 orang. Saya daftar kemarin ada 50 orang untuk vaksin mandiri. Nah, sudah masuk daftarnya. Cuma aturannya sekarang begini. Untuk yang di bawah umur 60 tahun ya, harus ada pendamping 2 orang yang 60 tahun. Pendamping 2 orang 60 tahun dan 1 orang bisa di bawah 60 tahun. Itu bisa suntik. Ya. Nah, yang pertama. Jadi kalau nanti kita nanti kita koordinasi lagi Mas Abdul ya, kita koordinasi lagi, kita data lagi data jamaah yang memang belum divaksin, kita data lagi dan nanti kita atur misalnya 2-1. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya udah daftarkan juga untuk vaksin gotong royong.
ya dari jamaah kita pakai travel ya, dari jamaah kita. Cuman memang untuk yang khusus yang ini masih belum keluar regulasinya. Mungkin katanya sekitar pertengahan bulan April. Jadi kita sama-sama berdoa mudah-mudahan di pertengahan bulan April sudah ada regulasi untuk penyuntikan calon jamaah haji gitu. Ya. Itu tambahan dari saya. Ya, baik. Nah, kami nanti dari Wabdullah Travel juga akan langsung koordinasi ke jamaah ya Bapak Ibu terkait jika ada peluang vaksinasi, baik nanti yang mandiri, gotong royong atau misalkan yang personal, insya Allah kami akan respon cepat untuk terkait vaksinasi tersebut. Nah, ini kita lanjut, ada pertanyaan lagi di sini, mohon dijelaskan masalah pelunasan biaya hajinya kapan. Silakan Pak Abdurrahman. Kalau bisa vaksin segera aja ya Bapak Ibu, karena vaksin Saudi bisa menerima itu sebulan kemarin ya keterangannya itu sebulan sebelum haji, sebelum masuk Saudi. Jadi sebulannya itu sudah harus vaksin seperti itu. Berarti kalau Juni itu paling lambat, kalau berangkatnya Juli berarti paling lambat Juni vaksin. Ya, Mei lah ya, Syawal ya terakhir, mudah-mudahan udah vaksin semua jamaah kita ya. Bisa dari sekarang aja daftar Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan habis ini dibuka link untuk vaksin mandiri. Seperti itu. Masih ada waktu 2 bulan untuk Bapak Ibu vaksin, silakan. Ya, lanjut Mas Miko. Ya, tadi terkait ini Pak Abduh, ada yang bertanya bagaimana pelunasan hajinya, kapan di situ. Kemudian di Madinah hotelnya apa, itu dari Bu Nani ya. Itu 2 pertanyaan sekaligus. Kalau pelunasan haji tadi sudah dijelaskan oleh pihak visa Pak Ivan, tadi sudah dijelaskan jika sudah keluar masyair, sudah keluar user ID dan MOFA visa, user ID-nya sudah diberikan dan jamaah bisa ngecek sendiri-sendiri ya di situ. Nanti kita kasih juga linknya, kita screenshot juga. Nah, silahkan di situ nanti langsung pelunasan. Setelah pelunasan paling lambat seminggu 2 minggu visa keluar. Itu sekitar bulan Syawal ya, dua minggu setelah Syawal ya, seperti itu, bulan Syawal, 2 minggu di bulan Syawal itu Mas Miko, Insya Allah. Ya, baik, mudah-mudahan jelas ya Bu Nani atas pertanyaannya tadi. Tambahan lagi dari saya. Silakan Pak Ivan. Ya, mengenai pelunasan gini, kalau dari data jamaah ini kan sudah DP ya, sudah diproses visanya. Nah, nanti kan kita mungkin sudah ada yang melihat ya, sudah ada yang melihat untuk hitopnya. Sudah ada yang melihat untuk hitopnya. Nah, itu artinya kita proses visanya sudah. Nah, nanti pada awal Syawal itu mungkin kita akan kasih tahu bahwa user ID itu ketersediaan visa Bapak Ibu semua sudah ada, tinggal kita masukkan data. Begitu datanya sudah masuk, yang pertama disiapkan yang tadi yang saya sampaikan untuk masyair. Nah, itu yang harus disiapkan sekitar 3.200 US dollar. Ya, jadi sebelum pelunasan itu disiapkan dulu masyair itu, pembayaran masyair, karena pembayaran masyair wajib gitu ya. Nah, setelah pembayaran masyair, kira-kira 1 minggu setelah pembayaran masyair keluar visa, monggo nanti silakan dilunasi untuk biaya hajinya, begitu. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu kami transparan sekali dan safety. Ketika visa betul-betul sudah keluar, baru langsung Bapak Ibu lunasi seperti itu. Betul ya Pak Ivan ya? Iya. Bukan visa kali Pak Abdu ya. Tadi kan tahapannya adalah jamaah harus masyair, kemudian visanya diproses. Pelunasan visa yang print yang bisa diakses online oleh jamaah itu baru terbit. Jadi jamaah, saran dari kami ya dari sekarang sudah mulai disiapkan dana pelunasannya, jangan diapa-apain lah. Jadi ketika nanti kami dari Wafdullah Travel menagih ya, kirim invoice ke Bapak Ibu semua siap untuk melunasi ya, silakan dipersiapkan. Insya Allah tadi alur-alurnya sudah kami jelaskan semua. Nah, kemudian di sini ada tadi Bu Nani bertanya lagi. Untuk Madinah hotelnya apa? Di paket Wafdullah Travel, hotel Mekah adalah Hilton bintang 5. Kemudian di Madinah itu hotelnya Odes bintang 4 setaraf. Nah, itu yang bisa disampaikan terkait paket hotel. Nah, kami persilahkan kembali untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, jangan sungkan, jangan malu. Insya Allah masih ada waktu ya sebelum kita akhiri
sesi manasik kita di hari ini. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali. Silakan. Alhamdulillah kalau kami data jamaah 70% sudah pada vaksin ya, alhamdulillah. Tinggal 30% aja jamaah yang masih kesulitan untuk vaksin. Insyaallah nanti bisa koordinasi saja Japri atau apa, silakan bagaimana caranya untuk vaksin. Insyaallah nanti linknya atau jalurnya akan diberikan seperti itu. Insyaallah. Ibu, ada yang mau ditanyakan, Bu? Silakan. Di unmute Bu Ida, sebentar saya coba bantu Ida ya. Pas to unmute. Langsung juga boleh, langsung tanya. Ya, silakan yang mau bertanya langsung, nggak masalah, nggak perlu lewat chatting. Bu Siti, Pak Khalid, belum di yang unmute. lain-lain, Pak Aan, Mas Yusuf, Bu Embang, Bu Haji Embang, silakan, monggo. Dan yang lain-lain, Pak Udin, silakan juga mau bertanya. Oke, Kita waktu Ustadz, sampai jam 11 ya. mau tanya Ustadz. Ya, Mas Agus. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu untuk mengenai visa, ketentuan foto visanya ada kekhususan nggak gitu, Ustadz? Kalau foto visanya itu, Dari background atau apa? kalau untuk foto visanya itu kan kita sudah minta foto pas foto ya ke jamaah, atau nanti bisa pakai foto yang ada di paspor. Seperti Oh itu. gitu, bisa pakai foto paspor juga gitu ya, Ustadz ya. Kalau bisa jangan dulu, karena kan nanti foto jamaah itu sekalian buat visa, sekalian kita buat ID card juga. Kalau kita ambil dari paspor, nanti hasilnya kurang bagus. Oh, Gitu. sama Ya. gitu ya Pak ya. Ya, jadi sebaiknya jamaah. Tapi masih ada waktu lah, artinya sebelum bulan Syawal nih data-data kita lengkapin semua untuk foto, paspor dan lain-lain ya. Oke, jazakallah khair. Nah, baik Pak, jazakallahu khairan. Baik, Bapak Ibu jemaah yang lain ada yang masih ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum Pak, saya dengan Bu Ida. Ibu, silakan Ibu. Ya, Bu Ida. Ya Pak Irfan, saya mau tanya, kira-kira kalaupun ada pengumuman dari pemerintah mengenai regulasi ini, kapan ya? Jadi maksudnya kita jadi bisa tahu gitu, untuk bahwa ini dibolehin atau enggak, itu kira-kira yang udah didengar-dengar tuh kira-kira kapan? Makasih Pak. Aduh, kapan, Du? Pak Abdul, mau dijawab atau Pak Ivan, silakan Pak. Kalau kita sebagai travel memang agak sulit ya kita bicara kapan, karena memang saya monitor terus dengan muasasa di sana, semua persiapan untuk haji semua berjalan gitu, seperti persiapan hotel, persiapan tenda itu semua berjalan. Jadi kita istilahnya sekarang pemerintah pun sudah collect data kan semua. Cuman yang jadi masalah istilahnya tinggal gongnya nih pemerintah dari kerajaan Saudi, karena kan Saudi sangat ini sekali ya, sangat kalau kita bilang dia sistem kayak kerajaan gitu ya, otoriter. Waktu pengumuman umroh pun berhenti itu satu jam setelah berhenti semua berhenti, baik yang visanya, tapi begitu berangkat gitu loh. Jadi kita memang untuk kira-kira kapannya sih agak sulit, itu kita memang masih menunggu. Cuman persiapan di sana kelihatannya semua masih menjalankan persiapan gitu. Saya kontak di sana dengan muasasa Asia Tenggara. Oh ya, kita persiapan insya Allah gitu. Cuman kalau ditanya mereka juga nggak bisa jawab gitu. Tapi kalaupun ada pengumuman yang resmi, insya Allah nanti sebelum Ramadan itu harus sudah ada. Karena kita persiapan untuk sistem dari visanya ini akan berjalan pada akhir Ramadan atau awal Syawal gitu.
Artinya proses yang selanjutnya ya. Kalau yang untuk hitopnya kan sudah, nanti proses selanjutnya untuk menuju visa itu sekitar akhir Ramadan atau awal-awal. Begitu. Ya. Baik Pak. Kalau untuk syarat-syaratnya kemarin sudah dikasih tahu ya sama Saudi, sudah diberitahu syarat-syaratnya oleh Saudi. Jadi sebenarnya kita tinggal menunggu saja nih dari kebijakan dari Raja Salman dan Muhammad MBS itu, Muhammad bin Salman itu. Iya, Jadi tinggal menunggu beliau aja. Pokoknya Kementerian Haji. seperti itu. Baik, Bapak Ibu jamaah yang lain, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Karena waktu masih tersedia, alhamdulillah. Kita sampaikan skenario terburuk ya Mas ya. Sekarang kita sampaikan skenario terburuk jika, tapi ini di luar ini pahitnya ya. Jika memang tahun ini sama seperti 2020, ya otomatis semua jamaah langsung ke 2022 seperti itu. Jadi otomatis langsung visanya hitopnya itu untuk di 2022. Ini skenario terburuknya seperti itu. Iya. Insya Allah. Tapi kita tetap husnudon karena juga belum ada pengumuman apa-apa dari Saudi, belum ada pengumuman. Cuman untuk syarat-syaratnya semua sudah diberitahu oleh Saudi seperti umur, kemudian syarat wajib vaksin, kemudian apalagi itu kemarin ya banyak. Itu sudah di-share oleh Saudi. Hanya saja kita tinggal menunggu gongnya. Raja Salman bilang oke, langsung insya Allah semuanya langsung dibuka seperti itu. Mudah-mudahan semuanya. Ya, Ibu, silakan bila ingin bertanya. Pak Aan mungkin mau bertanya, silakan Pak Aan. Coklat. Oh iya, coklat putih karena memang Mas pengen mama apa? Pak Agung, Pak Udin, dan lain-lain, silakan. Sama yang lain. Nah, ini ada pertanyaan Pak Agung ya, melalui chatting ya, vaksin meningitis tetap ya? Iya Pak, vaksin meningitis tetap. Jadi jamaah sama aturannya pas vaksin meningitis tetap harus dilaksanakan ya. Nah ini Mas, saya mau menyampaikan juga kemarin di kesehatan haji ya, dari kesehatan haji Menak itu menyampaikan bahwasannya kalau yang sudah vaksin meningitisnya habis, supaya segera vaksin meningitis juga itu diberi jarak 2 minggu atau 3 minggu Mas. Dan setelah vaksin 3 minggu baru vaksin COVID. Jadi seperti itu. Jadi jangan dibarengin antara vaksin COVID dan vaksin meningitis. Seperti itu. Nah ini juga ada nih Pak Abdul pertanyaan lagi Bu Nani untuk usia apakah maksimal 70 tahun apakah benar? Gimana Pak Abdul? Kalau untuk usia itu masih simpang siur ya, antara 70 sampai 80 belum ada info resminya. Gitu. Kalau umroh baru 18-60 ya Pak Abdul yang terakhir ya untuk umroh ya? Ya, umroh kemarin terakhir 18 sampai 60, 61. Ya 60 11 bulan kalau nggak salah itu. Tapi kalau untuk haji belum ya, belum ada ketok palu terkait usianya. Resminya belum, cuman sudah diberitahu kisi-kisinya insya Allah sampai 70 atau 80 tahun maksimal. Seperti itu. Baik. Alhamdulillah jamaah insya Allah di bawah itu semua ya, insya Allah. Udah kami data, insya Allah di bawah itu. 70 tahun ya kalau jemaah Abdullah Travel mayoritas semuanya. Baik Bapak Ibu jemaah yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Silakan. Bu Ibu. Nung dari ya. Ini Pak, saya minta penjelasan mengenai vaksin meningitis dulu atau vaksin COVID dulu, Pak? Kalau yang dijelaskan kemarin vaksin meningitis dulu aja, Bu. Kalau belum vaksin meningitis dulu, kemudian diberi jarak 3 minggu, baru vaksin COVID. Oke, makasih Pak. Iya, sama-sama. Jadi Kalau- kalau vaksin meningitis itu kan 2 tahun ya expirednya ya. 2 tahun. Jadi silakan vaksin meningitis dulu biar aman di terdekat. Kemudian diberi jarak untuk ke vaksin COVID-nya seperti itu. Yang sudah vaksin COVID berarti dipersilakan untuk meningitis ya Pak Abdul ya? Iya, nggak apa-apa. Yang penting diberi jarak, Mas. Iya, Oh, baik. Haji. Ya. Kalau vaksin meningitis kan bisa sewaktu-waktu ya. Insya Allah seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Tadi ada yang bertanya Japri ke saya ya di WA untuk manasik offline. Insya Allah nanti kita manasik offline di info lebih lanjut karena masih masa pandemi juga dan banyak jamaah yang di luar Jawa juga. Takutnya nanti tidak bisa hadir karena pandemi dan ada larangan mudik juga ya. Jadi agak susah ini di masa pandemi ini. Nanti makanya kita info ulang untuk manasik offline-nya. Insya Allah seperti itu. Kita atur strateginya nanti. Insya Allah. Sebagai info, nanti ini kan kita jamaah jadi satu grup. Kalau yang terdaftar untuk berangkat tahun ini, insya Allah sudah ada 49 jamaah ya, semua 49 jamaah. Nah nanti pada H-1 keberangkatan kita tuh akan dikumpulkan di hotel di bandara. Ya. Ya, jadi kita akan dikumpulkan H-1 di hotel bandara untuk koordinasi dan manasik terakhir. Nah, jadi kalaupun nanti kita waktunya agak mepet, nah kita tetap nanti di sebelum keberangkatan H-1 kita akan berkumpul untuk briefing dan manasik. Ya. Terus satu lagi, waktu di Saudi kita ada waktu sekitar 7 hari itu 7 sampai 10 hari itu di apartemen ya. Kan selain di hotel Mekah dan Madinah ada waktu di apartemen. Nah, di situ kita juga diisi oleh tauziah dan manasik. Jadi insya Allah nanti ilmu-ilmu mengenai umroh dan haji tetap akan kita berikan buat Bapak Ibu semua. Ya. Betul. Ya. Ya. Sip. Baik. Bagaimana Pak? Apakah kita sudahi acara kita hari ini? Kami masih buka 1 sampai 2 pertanyaan lagi sebelum kita akhiri. Bapak Ibu, bila ada yang masih ingin bertanya, kami berikan kesempatannya. Assalamualaikum Pak, boleh tanya lagi? Boleh. Silakan, Ibu. Ya. Kira-kira di sana berapa lama ya Pak nanti rencana haji Furodain? Pak Abdul, silakan, Pak. Durasi perjalanannya 27 hari, Bu. Oh, dengan perjalanan 27 hari ya Pak? Ya, 27 hari. Tapi insya Allah nanti itinerary akan menyusul seperti tadi yang disampaikan oleh pihak Pak Ivan, itu akan menyusul karena apa? Nanti kita akan ada karantina di sana. Ada tambahan karantina. Karena kan kita bisa bebas keluar masuk hotel, keluar masuk Masjidil Haram, apa segala macam, kita harus dikarantina dulu kurang lebih 3 sampai 4 hari. Cuman pastinya kita akan menunggu regulasi dari Saudi teknisnya. Sampai sekarang kita belum dapat teknis-teknisnya dari Saudi bagaimana nanti itinerary di sana. Insya Allah akan segera kita perbarui itinerary yang sudah kita share, akan kita perbarui dengan kita masukkan karantina seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ustadz mau tanya lagi, boleh Ustadz? Boleh, silakan. Ya, untuk itu mengenai vaksin nih Ustadz, itu dengar informasi kalau nanti kita berangkat haji itu ada minimal
vaksin atau swab itu minimal swab 3 kali gitu menjadi persyaratan untuk berangkat haji. Itu bagaimana tuh tanggapan soal itu, Ustaz? Kemarin dari kesehatan haji itu juga membahas, insya Allah jika sudah vaksin 2 kali, ya 2 kali dosis itu, insya Allah tidak perlu swab lagi. Cuman nanti ketika diminta swab PCR, kita siap. Jika nanti Saudi tetap minta PCR swab, ya kita harus siap sebagai jamaah, sebagai penyelenggara kita harus siap. Cuman insya Allah prediksi dari pihak kesehatan, nah, insya Allah jika sudah vaksin maka tidak perlu swab lagi. Gitu. Tapi yang mengenai riwayat, minimal riwayat swabnya itu 3 kali, Ustadz. Pernah baca sih dari peraturan pemerintah, jadi minimal riwayat swab kita itu kita minimal punya 3 kali, Ustadz, gitu, minimal swab riwayat gitu. Itu apa emang ada ketentuan seperti itu atau bagaimana tuh, Ustadz? Belum ada ketentuan, Mas Adil, belum ada ketentuan seperti itu. Ya. Nah, jadi kita masih menunggu kebijakan Saudi apakah tetap PCR swab atau tidak gitu. Kalau yang disampaikan oleh Kemenak, Kesehatan Haji dan Umroh Kemenak itu insya Allah kalau sudah vaksin itu tidak perlu swab lagi seperti itu. Oh gitu. Jadi nggak ada mengenai tambahan kelengkapan data atau persyaratan histori atau riwayat swab yang mungkin dari awalnya pandemi sampai saat ini kita sering ke luar kota yang mana pakai persyaratan swab itu dokumentasinya itu kita menjadikan persyaratan perlengkapan data kita atau enggak gitu. Maksudnya itu sih yang mau ditanya. Masih menunggu kita. Ya. Pokoknya intinya ketika kita diminta kita harus siap seperti itu. Oke. Ya, kita harus siap memberikan datanya, kemudian jika kita diminta swab PCR kita juga harus siap langsung di PCR seperti itu. Mudah-mudahan semuanya sehat. Amin insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menanyakan ini mengenai vaksin ya. Kalau seperti meningitis itu kan ada buku kuning. Ya. Nah, kalau vaksin COVID ini nanti buktinya apa itu yang distandarkan oleh Arab Saudi? Nanti ketika sudah vaksin akan mendapatkan sertifikat, Pak. Sertifikatnya ada ya. Seperti saya sudah vaksin itu langsung dikasih sertifikat dan ada nomornya, nomor seperti NIK seperti itu. Jadi diakses bisa ya Mas Miko ya. Kemarin sudah kita coba ya. Sudah connect ya. Dan tambahan jadi kalau saya kan sudah vaksin pertama itu melalui aplikasi, memang ada lembarannya, tapi untuk vaksin kedua kita memang belum tahu apakah ada standarnya tidak di Arab Saudi atau memang hanya standar Indonesia saja yang dipakai. Kemarin ada standarnya WHO ya Pak ya? WHO ya, sesuai standar WHO seperti itu. Dan juga sesuai dengan kesepakatan negara tersebut. Saudi sudah sepakat, Indonesia sepakat, misalnya Sinovac ya, vaksin Sinovac sama-sama sepakat boleh langsung digunakan seperti itu. Nanti kan ada sertifikatnya Pak. Ketika sudah vaksin kedua nanti diberikan sertifikatnya. Seperti itu Pak. Baik kalau gitu makasih. Tambahan dari kami Pak untuk vaksin itu nanti jamaah harus siap menginstal aplikasi Peduli Lindungi ya. Ya, Peduli Lindungi. Aplikasi Peduli Lindungi itu aplikasi resmi dari gugus COVID kita langsung di bawah presiden itu ya. Nah, setahu kami semua orang yang sudah vaksin dapat sertifikat itu ada QR code yang bisa dicocokkan dengan aplikasi tersebut. Nah, kan karena aplikasi online ini bisa juga nanti dibawa juga oleh kita. Nah, tapi kalau untuk syarat-syarat lain-lain itu sih teknisnya nanti travel sih Pak. Insya Allah kami yang akan handle data dan lain-lain. Tapi dari sisi jamaah, aplikasi Peduli Lindungi itu nanti kami informasikan detailnya seperti apa. Tapi sepertinya itu akan jadi smart card buat kita para jamaah yang akan vaksin atau yang sudah divaksin. Mungkin itu sih Pak terkait identitas sudah vaksin atau belumnya nanti. Ya baik. Ya intinya yang paling penting adalah
kami himbau jamaah supaya segera melakukan vaksin agar ketika Saudi Gong mengumumkan haji berangkat, jamaah semua sudah siap seperti itu dan tidak telat. Karena kan tadi persyaratannya itu sebulan, ya sebulan. Kita berangkat bulan Juli kita bulan Juli, berarti paling lambat Juni kita sudah divaksin COVID seperti itu. Baik, masih ada waktu 7 menit sebelum acara kita akhiri. Apakah Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya kembali? Kami persilahkan. Untuk keilmuan haji, insya Allah jangan khawatir ya Bapak Ibu, kita akan berikan semaksimal mungkin dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan inti haji itu sebenarnya simpel, ya ibadah haji itu sebenarnya simpel. Tanggal 8 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah, itu intinya haji. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Puncaknya di tanggal 9 Dzulhijjah karena al-hajju Arafah. Haji itu di Arafah, tanggal 9, wukuf di Arafah. Nah, maka insya Allah nanti akan kita sampaikan ya Mas Miko ya, dan Pak Ivan. Insya Allah kita akan sampaikan di sana Pak Ivan ya, insya Allah nanti. Bagaimana Pak Abdul? Ada yang ingin disampaikan? Pak Ivan juga sebelum kita tutup acara kita di pagi hari ini. Ya, cukup, saya rasa waktunya juga udah hampir jam 11. Yang paling penting jamaah jaga kesehatan ya. Baik ya Pak Abdul, kita cukupkan ya acara kita di pagi hari ini Pak Abdul ya. Ini jemaah kita sudah sepertinya cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami atas nama Wafdullah Tour Travel mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kepada Bapak Ibu calon jemaah haji Wafdullah Travel keberangkatan 1442 Hijriah insya Allah atau 2021 atas kehadirannya di acara manasik online hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Farid Al-Jawi selaku Sekjen Ampuri, kemudian perwakilan muasasah kepada Bapak Insinyur Ivan Septiadi, kepada Ustadz Omid Hafizahullah yang telah menyempatkan waktunya hari ini bersama kita semua, dan kepada Bapak Ibu calon jemaah haji semuanya. Mohon maaf apabila ada pelayanan kami yang belum sesuai dan dari lisan kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, mohon diburan minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri bersama pertemuan kita di pagi hari ini dengan mengucapkan doa penutup majelis atau doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.